Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah de asara rasulullah bil huda wa dil haq liyudhiru ala dini kullihi wal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wildan Taufik, ya Pak Dr. Wildan Taufik yang sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber utama tentang kajian geografi terintegrasi yang ada kaitannya dengan ayat-ayat kauniyah dan kauliyah itu. Juga yang saya hormati host Pak Hendra yang telah mendampingi dari hari pertama sampai hari keempat ini. Juga Bapak Ibu guru pembimbing seluruh Indonesia, baik itu guru aliyah maupun guru SMA yang telah hadir menemani putra-putrinya. Juga yang saya banggakan para peserta adik-adik sekalian yang telah hadir dari hari 1, 2, 3, 4 ya bagi yang baru gabung dan juga sudah 2 pekan bagi yang gabung di pekan sebelumnya ya. Insya Allah ini secara formal hari pertemuan terakhir, tapi bukan yang terakhir pertemuan. Nanti ada poin-poin penting yang akan disampaikan lewat grup WA, diantaranya sertifikat, kemudian tugas-tugas yang mungkin akan kami share di grup WA. Baiklah, kita buka dulu pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk tidak berpanjang kata, kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Wildan Taufik untuk menyampaikan materinya. Nanti mungkin Bapak dijadi akses untuk host untuk menyampaikan PPT-nya. Mungkin Pak Hendra dikasih akses ya. Kepada Pak Dr. Wildan, kami persilakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didin Setiawan. Bapak mungkin sebagai penitia. Iya Pak. Juga Pak Hendra dan Bapak Ibu guru pendamping bidang geografi. Terus adik-adik siswa madrasah Alia, mungkin di Indonesia kayaknya ya, ada dari Langsa juga saya terlihat kayaknya dari Aceh. Betul Pak, Senusantara Pak. Senusantara. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari kedua bersilaturahmi dengan saya. Namun sebelumnya mohon maaf ke Pak Didin. Ya. Kemarin saya bagian hidrologi, kemudian hari ini kalau saya bagian cuaca ya. Tapi kemarin juga karena saya keterbatasan bidang geografinya, jadi saya hanya menyampaikan teori atau aspek-aspek geografi yang terkait dengan Al-Quran gitu. Iya, betul Pak. Dan kemudian kita lebih banyak diskusi bagaimana mencari korelasi ya kemarin. Salah satunya lewat keyword yang itu dan untuk hari ini mohon maaf tadinya mau seperti kemarin tapi kayaknya kemarin kasusnya seperti tidak efektif kalau saya cari seperti itu lagi, tapi kemarin Pak Hendra sudah memberikan saya contoh soal mungkin tahun sebelumnya 2019 ya. Yang akan kita coba untuk ini seperti apa pola-polanya ya, pola soalnya barangkali dan seperti yang kemarin kita sudah diskusikan bahwa kita akan coba cari korelasi antara ayat dengan teori geografi lewat keyword-keywordnya gitu. Betul Pak. Dan mohon maaf sekali ya, saya mohon bantuannya dari mungkin di sini Pak Didin, Pak Hendra dan Bapak Ibu guru pendamping juga adik-adik sekalian yang sudah sangat menguasai ya. Kalau saya hanya teringat dulu waktu di madrasah aliyah juga. Siap, cuman itu sisa-sisanya. Jadi saya kemarin pas ada udah tahu 2 atau 3 pertanyaan yang tentang murni teori geografi. Oh, ini saya kayak harus ke Pak Momon ini ahlinya gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya kalau terkait dengan ayat, kemudian menjelaskan ayat, makna paling saya bisa bantu gitu. Siap. Mungkin Pak Hendra sudah bergabung ya? Pak Hendra ada. Sudah Pak, mohon bangga. Pilih Badeser Pak. Badeser mangga Pak Hendra. Kemarin kemarin maghrib ya kalau salah malam saya kirim itu kamus geografi ya, kamus geografi Arab Inggris, jadi lumayan untuk membantu
Nah, itu bagi adik-adik juga Bapak Ibu guru. Ya, cuman di sini penguasaan bahasa ya, penguasaan bahasa. Dan memang idealnya di kita disampaikan juga mungkin ada buku atau buku teks geografi yang berbahasa Inggris ya, supaya levelnya seperti di Malaysia minimal gitu kan. Ya, seperti ada mereka sudah memakai itu. Malaysia, Singapura kan sudah berbahasa Inggris, jadi kita kalau ingin levelnya itu. Nah kalau untuk Inggrisnya paling kan Bapak Ibu guru lebih paham gitu. Saya paling menjelaskan yang versi Arabnya, paling gitu kalau begitu. Ya. Gitu. Atau secara sederhana kemarin yang untuk mencari istilah itu dengan cara ini di Google Bapak Ibu atau adik-adik mencarinya misalkan daur hidrologi ya, kata daur misalkan dalam bahasa Inggris dulu, boleh bahasa Inggris dulu misalkan daur dalam bahasa Inggris bisa keluar ya. Nah, kemudian hidrologi atau hidrologi, baru cari di kamus itu, di kamus yang kemarin itu. Seperti gitu. Itu kira-kira begitu. Caranya untuk mempermudah ya. Atau kalau yang ada kamus, karena istilah khusus ya, kemarin juga selain Al-Ma'ani ya, Mujama'ani, yang Oxford, kamus Oxford online misalnya, ya itu otomatis bisa ya mencari istilah-istilah spesifik di bidang ilmu tertentu ya. Kemarin kamus Oxford yang saya cari ada ya di Oxford, seperti itu. Halo, suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Bapak Ibu, jelas. Bagus. Oh jelas, oh ya. Di sini agak bergema. Bagus Pak. Pak Hendra, halo, masih bergabung Pak Hendra? Pak Hendra ada? Ya, menyimak Pak. Pak. Gini Pak, kalau kita bisa Pak ditampilkan yang kemarin yang contoh soal. Nah kita langsung aja. Contoh soal ini yang 2011 yang di-share ke saya kemarin Pak. Nah, ya saya download dulu Pak ya. Ya mengapa Pak. Ada air teh enggak? Nanyakan lainnya ayah di dapur. Selamat. Ayah kan udah tadi komedi layanan. Ya udah enggak usah dilayani, enggak nyambung. Sehingga aki-aki geus 70. Ya udah mau minta deui. Jadwal Kak Mas waktu. Sumohon mangga. Mohon. Terus cakap ayam tuh di temenin sekolot. Gak usah, Val. Hitam. Alhamdulillah. Ya, mangga Bapak sudah muncul. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, adik-adik bisa dilihat ini contoh soal yang tahun sebelumnya 2019. Yang pertama, soalnya panas matahari di Katulistiwa membuat permukaan tanah menghangat dan udara naik. Ini memberikan ketekanan rendah di permukaan sepanjang Katulistiwa. Udara naik mendingin dan mengembun untuk membentuk awan, petir, dan hujan deras di daerah Katulistiwa. Peristiwa ini
Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu sudah tergambar itu teori apa kira-kira? Apakah pedosfer, klimatologi, atmosfer, meteorologi? Meteorologi Pak itu. Cuaca kan? Meteorologi Pak. Meteorologi itu Pak. Ya. Tentang cuaca ya Pak ya. Nah gitu Pak. Nah gini Pak, kalau Al-Qur'annya begini, yang saya pahami, Allah yang telah menciptakan 7 langit dan begitu juga bumi, 7 lapisan yang dia menurunkan perintahnya antara langit dan bumi itu agar kamu sekalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Nah ini yang saya pahami kata kuncinya cuma ada Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saya pikir ini apa tentang lapisan langit dan lapisan bumi. Kalau lapis langit kan atmosfer ya Pak? Iya. Iya Pak, betul Pak, kalau lapisan-lapisan itu atmosfer. Ya. Tapi kalau di soal ini agak gimana ya? Kalau soalnya mungkin itu apa tadi meteorologi ya, cuaca meteorologi cuaca buat klimatologi cuaca ya? Ya, ini tentang cuaca ya. Meteorologi ya. Kalau klimatologi meteorologi. iklim. Nah, kalau pedosfer itu Iklim. tanah. Oh gitu. Nah, Tanah betul. Itu ya lapisan udara gitu. Di tanah, udara, iklim, ya, udara, cuaca itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya. Oh iya, berarti meteorologi Pak ya? Ya betul. Kalau nah ini mohon Pak, betul. Gimana Pak? Kalau yang soal justru kami surat At-Tolak sendiri intinya apa Pak ulangi mengenai lapisan-lapisan langit Pak ya? Nah itu Pak, jadi yang saya pahami itu mengenai lapisan langit gitu ya. 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi gitu. Oh iya. Kalau lapisan buminya kan mungkin masuk pedosfer Pak? Iya. Belum. Iya. Iya betul. Kalau itu. Tapi tadi sini barangkali kalau ditafsirkan adanya meteorologi, tadi sini mungkin kata kuncinya ya tanazzalul amru bainahuma ya. Jadi yang terjadi antara langit dan bumi gitu mungkin. Oh iya betul. Yang saya pahami itu. Jadi kan tadi kan ada panas menguap, panas matahari ya. Katalis membuat menguap gitu. Mungkin itu kata kuncinya mungkin ya. Oh betul. Jadi yang berkaitan dengan meteorologi itu ya tanazzalul amru bainahuma gitu. Iya. Tapi kalau titik tekannya di sab'a samawat mungkin ini jadi apa Pak? Atmosfer mungkin ya Pak? Iya, kalau lapisan langit di atmosfer itu. Betul. Kalau al-ard mungkin di pedosfer. Ya kalau tanah pedosfer. Betul. Oh gitu. gitu. Oh peristiwa hujannya ya meteorologi ilmu cuaca gitu. Ya, tak kayaknya kalau ini ditafsirkan meteorologi, nah ini mungkin keywordnya di yatanazzalu amru bainahuma gitu. Oh ya tanazzalu ya. Jadi peristiwa yang terjadi antara langit dan bumi gitu. Ya betul Pak. Betul. Saya juga agak ini Pak. Dari mana agak bingung. Nomor 1 sudah bingung bagi saya. Nah ini saya pikir itu atmosfer gitu. Malam saya menebak-nebaknya atmosfer. Oh ini kayaknya atmosfer gitu jadi. Atmosfer. Tapi kalau lihat kayaknya apakah ini jebakan atau gimana Pak? Atau ini kan tafsirannya memang agak ini ya, menurut saya agak jauh juga ya. Ya sebenarnya bisa juga Pak kalau yang ditanyakannya mengenai peristiwa cuaca ya memang jawabannya meteorologi. Di ayat ini juga gitu ada menyinggung masalah cuaca kan di sini juga. Betul. Mungkin jawabannya ya meteorologi itu. Meteorologi gitu ya. Betul, udah betul sih. Berarti bagi adik-adik ya, jadi sementara ini ya karena mohon maaf misalnya kemampuan bahasa Arab dan pemahaman Al-Qur'annya masih basic banyak atau intermediate ya. Fokus aja di soal mungkin sebetulnya Pak ya. Kira-kira fokus di soal dulu. Ya karena Al-Quran ini sepertinya kalau lihat tadi kan meteorologi itu tidak ada di sab'a samawat wal ardi itu sebenarnya. Tapi ya atau memang betul Pak. Jadi sab'a samawat jadi al-amru yatanazzalu bainas samawati wal ard gitu. Jadi mungkin juga.
Jadi peristiwa yang terjadi antara sab'a samawat wal ard begitu. Ya. Jadi fokus di soal seperti itu ya Pak. Betul, Pak. Mohon maaf. Betul. Kira-kira Pak. Betul. Baik. Bagaimana Pak? Ini Pak Hendra atau Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Silakan. Tidak ada. Iya, kalau saya sendiri Pak Wildan ya. Saya bukan orang geografi juga nih. Tapi memang ketika saya tadi mendengar Pak Wildan ini Sab'a Samawati, oh iya mungkin itu atmosfer ya. Kemudian ada lagi kata yang lain mislahuna kata Pak Wildan gitu. Oh itu juga meteorologi. Terus ada lagi yang apa tadi bikulisain apa yang tadi ya. Jadi memang di ayat Ya, ini betul. banyak aspek yang bisa ditentukan jawabannya ya. Tapi ketika melihat mungkin prolognya ini Pak Wildan nih, saya melihat di prolognya Ya. mungkin penekanannya ke sini gitu ya. Jadi Ya. kita, oh iya itu mungkin ke meteorologi. Apakah begitu si pembuat soal atau bagaimana saya juga nggak tahu. Kalau Pak Din, mohon maaf, bidang mapel geografi sama Pak? Iya, saya geografi dengan Pak Momon sih. Pak. Oh gitu. Tapi ya di sini rujukan kita, Bapak Din sudah rujukan kita di sini. Mohon Pak. Sudah betul. Baik, kalau sih, begitu, betul. Ya, betul ya. Jadi betul ya. Kalau saya memang di awal agak terfokus ke penciptaan, jadi fokus penciptaan. Tapi sepertinya gitu Pak, di sini juga ayat ini lebih terfokus yang terjadi antara langit dan bumi ini gitu ya. Tanazzalu amru bainahunna gitu ya, bainahunna. Baik. Ya. Oke. Jadi hunna di sini berujuk pada ini ya. Mohon maaf bagi adik-adik yang sudah tahu bahasa Arab. Jadi al-ardu as-samawat itu sebetulnya benda mati ya. Kalau secara kasat mata. Tapi di sini oleh Allah pakai hunna, pakai berakal. Kenapa? Itu kan terjadi sesuatu di bumi itu ternyata tidak mati ya. Mungkin yang tahu geografi kan semuanya hidup ya, tanah juga bergerak, semuanya bumi bergerak, itu kan seperti makhluk hidup. Jadi di sini Allah menggunakan domir kata ganti guna itu makhluk hidup ini ya karena alam di sini bukan benda mati pada hakikatnya kita adalah makhluk hidup. Makanya kalau kita sembarangan memperlakukannya juga mereka bakal ini akan mengira kita lah katanya memberikan reaksi ke kita. Mungkin begitu. Baik, kalau tidak ada tanggapan kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Perubahan cuaca bisa terjadi kapan saja dan di mana saja termasuk di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh Republika Senin 23 Maret 2016 BMKG memperkirakan musim kemarau akan dimulai antara minggu ketiga Mei hingga pekan kedua Juni. Hal ini bergeser dari waktu normal yang biasanya berkisar pada bulan April. Namun hingga kini hujan masih sering kali turun, bahkan kerap mengguyur dengan curah yang deras disertai petir. Padahal puncak musim hujan terjadi pada Maret lalu. Perubahan cuaca ini terjadi juga akibat fenomena La Nina. Kebalikan dari El Nino ini membuat musim penghujan jauh lebih lama daripada musim kemarau. Penjelasan tentang fenomena di atas merupakan ditemukan dalam firman Allah dalam surat Rum ayat 51. Pendekatan walaid arsalna rihan farau musfarra. Pendekatan geografi untuk mengkaji ayat atas yang terkait dengan fenomena perubahan cuaca adalah, mohon maaf Pak Didin bisa dibantu ini kira-kira apa? Yang BC-nya apa itu Pak? A, B, C. Nggak kelihatan ya? Pendekatan ke lingkungan, ekologi. Ruangan, lingkungan, ekologikal.
Itu kompleks wilayah memang. Jadi satu wilayah kan, satu kesatuan. Oh, gitu. Ya. Itu Al-Qur'an Rumnya ayat 1 apa artinya, Pak? Ar-Rum Dan ayat 51 ya, Pak. Dan jika kami turunkan, dan sungguh jika kami turunkan rihan angin farauhu, maka kamu sekalian akan melihatnya musparran. Isparra itu menghijau, menguning misalnya, menguning. Ya ini kan kalau dilihat soal sih peristiwa La Nina dan El Nino itu kan peristiwa atmosfer ya, peristiwa cuaca sebenarnya, di mana hujan terlalu banyak karena perubahan iklim di muka bumi sebenarnya ya, sehingga terjadi perubahan iklim bergeser kan, di situ dikatakan di bulan April ke bulan Mei ya itu. Ini karena ini akan mengakibatkan terjadi di daratan itu kekeringan yang berkepanjangan atau hujan berkepanjangan. Peristiwa itu kan peristiwa tahunan ya, bahkan bersiklus sebenarnya gitu. Nah ini kalau lihat dari ayatnya mengenai apa Pak? Mengenai kami turunkan apa nih? Wah, saya nggak paham nih kalau bahasa Arab. Dan kami turunkan angin. Oh. Angin, maka kamu sekalian akan melihatnya menguning gitu. Oh, iya betul. Jadi memang dengan peristiwa El Nina ini mengakibatkan perubahan iklim di muka bumi, itu memang nyambung juga sih. Jadi memang Allah memberikan isyarat dalam Al-Qur'an bahwa terjadinya perubahan iklim itu karena salah satunya adalah peristiwa angin kan. Di mana hujan di daratan akan berubah ketika lapisan-lapisan yang ada di permukaan laut juga berubah juga itu memang. Oh begitu Pak. Ya. Jadi ini kalau gitu kompleks Pak. Ke ruangan, lingkungan, ekologi atau kompleks wilayah? Kompleks ya? Kompleks wilayah karena memang sangat kompleks kan. Jadi peristiwa di Indonesia terjadi multi efek kan, tidak mungkin satu peristiwa akan jadi efek domino kan seperti itu. Oh gitu. Ketika hujan besar akan jadikan banjir akan adanya kemiskinan dan seterusnya gitu kan. Memang ini peristiwa yang sangat kompleks juga gitu. Ya betul. Betul. Kalau lihat ayatnya. Gitu. Oh, jadi ini kompleks wilayah ya, D ya Pak ya? Iya betul Pak. Kalau lihat soalnya ya, kalau bahasa Arabnya saya paham, nggak paham soalnya. Betul Pak. Ya, ini juga saya dengan Bapak itu. Ya, tapi sepertinya saya takutnya gini, karena ayat Quran itu banyak yang umum ya Pak, redaksionalnya jadi umum maknanya. Jadi karena bisa ditafsirkan, ditarik ke sini bisa, ditarik ke sana bisa juga. Betul. Nah, apakah nanti kemungkinan ya paling kita mencari ke mana yang lebih dekat paling gitu seperti itu. Oh iya betul. Nah, tapi bagi adik-adik barangkali ya yang teori geografinya lebih paham duluan daripada Qurannya, ya Qurannya paham bacanya tapi tidak paham mana, ya mungkin fokus ke soal dulu ya Pak ya. Fokus ke soalnya dulu aja gitu. Jadi nanti tayang untuk Al-Quran bagi adik-adik itu sebenarnya bisa dicari di Google ya. Jadi ketika ketik ayatnya mungkin 2 kata, 3 kata itu keluar bersama maknanya gitu. Sekarang itu hampir setiap mungkin media nasional ya, bahkan media-media nasional, koran-koran nasional juga, Tempo juga ada, Republik juga, mereka satu Quran pada buat itu, pada menyiapkan lah Quran elektronik gitu ya. Jadi kita ayat sekian itu langsung keluar, ada yang plus tafsir ada gitu. Jadi mungkin itu ya bagi yang adik-adik ya apa yang sulit muka itu jauh ya, itu yang tinggal muka Quran elektronik aja di Google itu sudah keluar lah gitu. Ya Pak Wildan. Ya gimana Pak? Pak Wildan, saya kan bukan orang geografi juga ya. Jadi ya, tapi ketika melihat 2 soal ini ya, antara nomor 1 dan nomor 2, jadi sebetulnya ketika ada muncul ayat Al-Quran ya, jadi saya melihat memang kalau lihat dari jawabannya itu titik tekannya lebih ke materi geografinya ya. Betul Pak. Cuman pelengkapnya adalah bahwa teori ini terdapat dalam Al-Quran tidak secara gamblang gitu ya. Seperti ini, walain arsalna rihan, dan kami turunkan angin ya. Ya betul, angin. Berarti saya melihat berarti angin itu kan berpengaruh pada yang tadi La Nina dan El Nino. Oh begitu. Jadi saya
walaupun bukan orang geografi, oh berarti polanya begitu. Jadi kita titik tekannya lebih ke materi kegeografiannya nih. Tapi kita juga dijelaskan, mendapat penjelasan bahwa ini nyambung loh dengan ayat Quran begini begitu. Betul. Jadi saya ikut menyimak juga nih. Materinya menarik. Ya. Ya Pak dilanjutkan. Ya. Bapak boleh sebentar ya, saya ini dulu. Silakan Pak. Ke belakang dulu sebentar. Bentar Pak. Izin ini dulu. Pak Didin? Iya betul. Bagaimana? Ya, jadi memang benar ya ketika ada KSM terintegrasi keislaman, kita itu mau tidak mau ya digiring untuk melihat juga ya kajian Al-Quran ya. Betul, ini yang memang belum pernah terintegrasi di kita pun di Madrasah Aliyah antara guru satu dengan guru lain kadang-kadang tidak ada kolaborasi. Ini sebaiknya memang nanti berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Arab atau guru PAI ya untuk materi terintegrasi ini, karena memang ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya umum kan, tidak kasuistis, jadi memang berlaku untuk semua bidang pelajaran. Ayat yang barusan pun bisa nyambung dengan biologi Pak, mengenai penyerbukan kan, itu bisa. Betul. Dengan geografi, dengan angin juga bisa kan, angin itu luas sekali cakupannya. Mungkin dengan kimia juga bisa nanti. Jadi satu ayat kadang-kadang bisa digunakan oleh berbagai macam pelajaran kalau begitu, kalau lihatnya. Atau dengan matematik juga mungkin bisa. Jadi mungkin kalau saya lihat bukan teori ya, KSM terintegrasi itu diilhami agar siswa-siswa kita ini mengenal Al-Quran lebih dalam mungkin. Kalau dilihat dari ininya. Karena memang konteks yang pastinya kan tidak mungkin Al-Quran itu satu bidang studi aja, nggak mungkin kan. Pasti akan mencakup semua bidang studi lain. Mungkin dengan ekonomi juga nyambung, dengan sejarah juga nyambung, atau dengan kehidupan lainnya. Jadi memang kita fokusnya adik-adik sekalian dan juga guru pembimbing jangan terlalu takut dengan bahasa Arabnya meskipun kita bukan ahlinya, tapi fokusnya kepada teori yang telah dipelajari dalam pelajaran apapun ya, apapun, termasuk salah satunya geografi. Itu mungkin pesan yang harus kita tekankan di sini ya Pak Widan ya, Pak Hendra ya. Iya betul Pak. Ini dulu ada Carun. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya atau mau berkomentar, silakan Ibu pembimbing juga. Monggo, Pak Wildan sedang ada tamu di kampusnya, mohon maaf katanya. Iya betul Pak. Jadi memang mau tidak mau ya kita digiring oleh Kemenag Pusat nih ya, dengan adanya KSM ini ya kita jadi, saya biologi pun belajar tentang ini nih Al-Quran begini nih. Betul, hubungannya Pak. Dengan materi-materi kebiologian, ini juga dengan kegeografian ya. Ya mudah-mudahan di sekolah pun ya Pak Didin ya. Betul. Lebih banyak juga nih kajian-kajian seperti ini ketika ada bimbingan KSM, berdiskusi dengan guru-guru PAI-nya nih. Ya, harusnya memang di MGMP Madrasah itu ada lintas mapel nantinya. Lintas mapel yang berhubungan dengan bidang yang tidak dikuasai. Contoh kalau saya nggak ngerti bahasa Arab, saya akan nanya ke guru bahasa Arab di sekolah itu gitu Pak. Harus begitu. Betul Pak, begitu. Jadi memberi peluang untuk berkolaborasi nantinya. Oke Pak Wildan, monggo. Kalau udah diskusi nih, monggo Pak. Monggo Pak Wildan. Monggo. Siap. Ini nomor 3, ahli filsafat Ibnu Khaldun pada abad ke berapa ini? Abad keempat ya Masehi, 14 Masehi, menulis buku geografi kesejarahan. Buku ini dipandang sebagai landasan ilmu pengetahuan kemasyarakatan atau al-ulum al-ijtimaiyah. Karya Ibnu Khaldun yang menarik sampai sekarang ini adalah cara menguraikan pengaruh alam terhadap masyarakat di wilayah-wilayah yang berbeda. Penjelasan Ibnu Khaldun tentang pola hubungan antara manusia dan alam disebut sebagai paham. Nah ini kata kuncinya mungkin ya Pak Didin. Ya. Jadi pola hubungan antara manusia dan alam. Nah ini pahamnya paham apa? Kalau teorinya begini Pak. Kalau teori ya saya kalau ilmu kadun saya kurang paham. Saya tahu dia tokoh ini, tapi kalau teori posibilis itu artinya teori yang menyatakan bahwa manusia hidup dimanapun karena dia diberi akal tidak akan terpengaruh oleh alamnya. Contoh orang di kutub utara dia dapat hidup karena dia dapat bertahan dengan ilmunya menggunakan baju gitu. Ini. Nah kalau determinisme itu teori yang menyatakan bahwa alam lah yang menentukan orang itu berpakaian. Contoh
orang Arab dia berpakaian itu karena alam memaksa dia berpakaian seperti itu. Orang Indonesia berpakaian tropis karena dia alamnya memang mudah, nggak usah pakai yang tebal dan yang ini gitu. Jadi teori kalau yang ditanyakan apa sih mengenai alam ya? Teori Ibnu Khaldun ya. Sampai ini adalah cara menguraikan pengaruh alam ya. Kalau teori yang mengenai pengaruh alam terhadap kehidupan itu memang determinisme, Pak. Determinisme. Jadi gini, teori itu bahwa alam itu akan mempengaruhi perilaku manusia gitu, Pak. Betul kan? Coba orang yang ada di pantai itu beda dengan orang di pegunungan. Orang di pantai biasanya keras-keras karena dia harus bicara keras melawan arus ombak di pantai gitu. Nah, jadi memang kalau yang ditanyakan mengenai teori hubungan antara alam dengan manusia itu ya determinisme gitu. Terlepas siapa itu determinisme ya. Saya belum baca sih itunya. Tapi kalau teorinya seperti itu yang dipelajari di kampus, Pak. Nah, kalau probabilisme teori kemungkinan kan. Nah, kalau voluntarisme itu teori tentang penjelajahan gitu. Gitu, Pak. Kalau lihat teorinya aja adik-adik juga lihat teorinya ini pernah diajarkan oleh gurunya pasti nih. Terlepas ada bahasa Arabnya atau tidak ada bahasa Arabnya, yang penting ada kata kuncinya adalah tentang teori pengaruh alam kepada manusia gitu, seperti itu. Mungkin itu, Pak, kalau yang dari keilmuannya itu mohon maaf tapi kalau saya salah. Nah, ini juga, Pak, ini bukan kajian saya, Pak. Ini kajian biasanya Ibnu Khaldun ada di sejarah gitu. Oh iya. Tapi kalau Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin membaca karya Ibnu Khaldun itu tinggal memberi buku ini Muqaddimah ya. Muqaddimah Ibnu Khaldun ya, terjemahannya sudah banyak. Dan teori-teori beliau tentang ilmu pengetahuan termasuk sejarah, ada geografi di sini. Termasuk di sana ada di Muqaddimahnya yang ada di sana gitu. Jadi bisa dibaca. Di Google ada, Pak ya? Kalau kita klik itu ada. Ada di Google. Tapi kalau salah Arabnya, Pak. Oh, Arabnya ya. Arabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun ada. Terjemahkan dulu ya. Ya. Tapi sebenarnya ini saya temukan juga di Google ya, pandangan Ibnu Khaldun tentang manusia dan alamnya. Tapi di sini cenderung realisme, tapi nggak ada ya. ini apa ininya? Realisme di Google ya. Ya kalau mungkin ini pandangannya karena pandangan ahli sosiologi dan sejarah gitu. Tapi kalau menurut Bapak tadi determinisme mungkin ya, Pak ya? Ya, kalau teori geografinya determinisme ya, alam mempengaruhi manusia itu. Alam mempengaruhi manusia ya, gitu. Baik. Yang paling bagus sih posibilisme, Pak. Teori yang diakui karena manusia itu diceritakan oleh dengan akalnya, dia hidup dimanapun bisa berkembang gitu. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi oleh alam. Ya? Itu yang bagusnya itu posibilisme. Possible kan, kemungkinan akan possible ya. Kita pun dapat hidup di luar angkasa, Pak, di dalam di samudra juga bisa hidup kalau dengan teknologi kan gitu. Betul. Jadi posibilis yang teori betul. Kayak heliosentris dengan geosentris ya, teori seperti itulah. Oh gitu, Pak. Iya, betul. Emang kalau di abad-abad pertengahan memang orang dipengaruhi oleh alam ya gitu ya, seperti itu. Yang berkembang sekarang teori posibilisme, yang teori yang mengatakan bahwa manusia itu dapat tanda kutip ya menaklukkan alam gitu ya, bukan menaklukkan dalam arti dengan ilmunya kan, Allah memberikan ilmu kan, bahkan kita dapat menembus ruang angkasa ya, ila bisuluton itu ya dengan kekuatan gitu. Betul. Tapi kalau seperti itu sepertinya Ibnu Khaldun itu lebih posibilisme, Pak. Posibilisme ya? Ya karena dia seorang rasionalis gitu ya, ya betul, dia seorang rasionalis juga, jadi melihat sesuatu memang realistis begitu gitu, jadi kemungkinan ya, karena saya juga ini belum baca juga yang ini. Ya, saya belum tahu jadi Khaldunnya sih. Ya. Tapi dia juga sejarawan ya, Pak ya, sejarawan ya. Betul, sejarawan, ahli sosiologi, ahli politik juga di sana gitu. Dan teori-teorinya menurut para ilmuwan itu ada di Muqaddimah di jilid satunya gitu. Makanya jilid satu itu yang tersebar di seluruh dunia itu ya itu. Oh iya, kalau saya harus baca dulu Ibnu Khaldunnya di pembukaan. Kalau memang dia berpaham memang bahwa manusia itu punya kebebasan, ya pasti posibilis jawabannya. Kalau dalam pembukaan itu isinya itu ya pasti posibilis jawabannya. Nah, kalau mengatakan bahwa manusia itu punya kebebasan untuk bertindak di muka bumi ini. Karena dia realistis ya kalau di situ ya ceritanya.
Tapi ini Pak kalau sejarahnya daur tasalsul namanya, ada teori daur tasalsul. Jadi teori siklik apa ya? Siklus teori sikling gitu. Jadi Siklus. teori yang itu ya teori siklus itu. Jadi manusia itu lahir, tumbuh, ya terus berkembang, kemudian hidup terus mati gitu. Oh. Terus gitu. Jadi dalam sejarah juga begitu, lahir, tumbuh, penuh keemasan, terus turun, kemudian hancur gitu. Jadi kalau begitu agak determinis ya kalau Ya. kalau lihat begitu ya. Jadi ya kalau alam yang menentukan manusia determinis, tapi kalau manusia yang menentukan alam itu posibilis gitu. posibilis. Oh gitu aja ya. Itu yang Kalau kunci alam aja. itu sangat mendominasi manusia itu determinis, tapi kalau manusia yang menentukan alam, apapun yang dilakukan, apapun bentuk alamnya, manusia dapat bertindak dengan ilmunya, itu posibilis artinya. Kita nggak terpengaruh oleh cuaca apapun gitu. Nah, gitu. Oh gitu Pak. Tergantung konteks kalimat. Baik, ini betul. Terima kasih Pak. Jadi ini mungkin ada masih dua kemungkinan ya untuk ini antara posibilisme dan determinisme. Baik, mungkin nanti kita akan perdalam lagi dengan membaca karya itunya atau ulasan dari penulis lainnya. Iya betul. Atau silakan dari Bapak Ibu ada tanggapan yang pernah membaca Ibnu Khaldun. Tidak ada? Ya Pak Wildan, Pak Didin nih. Gimana? Ini mungkin petunjuknya kan ada di soal ya. Betul. Ini cara menguraikan pengaruh alam terhadap masyarakat di wilayah-wilayah yang berbeda. Mungkin maksud pembuat soal itu adalah ke situ mungkin ya. Jadi tadi kan kita tahu ada posibilisme begitu. Oh iya betul Pak. Tapi kalau melihat dari petunjuk soal mungkin pembuat soal itu mengarahkannya ke situ. Oh iya betul. Sudah ada ya. Clue-nya sudah ke sana ya. Clue dari pembuat soal mungkin begitu. Betul ya, betul menguraikan pengaruh alam. Betul Pak, betul Pak. Berarti ada determinis Pak ya? Iya. Ya, kalau lihat soalnya ke sana soalnya. Betul. Jadi Ibnu Khaldun mah sebagai narasinya aja begini. Ya. Iya betul Pak. Betul Pak. Betul. Dan saya juga jadi tahu tentang Ibnu Khaldun. Ya yang tahu yang saya tahu itu apa sejarah ya, beliau ahli sejarah sosiologi gitu. Ada daur tasalsul begitu. Baik, mau kita lanjutkan ya. Nah ini untuk soal 4 kita lewat saja karena tidak ada bahasa Arab. Iya lewat aja. Karena bukan bidang saya, mungkin bidang Pak Didin ya nanti. Kemudian yang soal nomor 5 ya. Nah ini seperti murni bahasa Arab ya. Perhatikan peta kontur berikut. Jarak horizontal antara ketinggian 100-400 meter sampai 400 meter DPL, ini saya kurang tahu, adalah 3 cm. Berapakah kemiringan lereng dan komoditas yang cocok dibudidayakan pada lahan tersebut jika diuraikan dalam bentuk persen dalam bahasa Arab? Apa nih? A-nya Nah, apa ini sih ngerti nih? Mohon Pak Didin ini ya. Jarak horizontal ketinggian 100 sampai 400 meter DPL adalah 3 cm. Berapakah kemiringan lereng Pak yang ditanyakan mungkin yang cocok? Jadi berapa? Nah, nanti jawabannya saya di sini paling sama Arab ya saya jawab semua. Terjemahkan itu Bang Andri saja. Oh itu baik. Kalau yang A itu 10% asyra fil mi'ah ya. Jadi asyra itu 10, fil mi'ah itu fi di mi'ah 100. Jadi fil mi'ah dari 100%. Yang kedua isyrina fil mi'ah 20%. Yang ketiga yang C yang C di sini asyra lagi ya. Oh di sini beda ke di sananya. Jadi 10% dengan komoditas kelapa dan karet. Jadi asyra fil mi'ah dengan komoditas padi dan palawija. Yang B 20% dengan komoditas hortikultura. Yang ketiga 10% dengan komoditas kelapa dan karet. Yang D 20% dengan komoditas kelapa dan tanaman keras. Oh ya. Di asyra 10, isyrina 20. Fil mi'ah persen.
soalnya ke atasan lagi Pak, nggak kebaca sih di layar Pak Hendra. Ini 2 halaman ya, jadi perhatikan peta kontur berikut. Peta kontur. Oh iya. 400, 300, 200, 100. Pertanyaannya apa sih jarak Pertanyaannya apa sih Pak? Ya, jarak horizontal. Ya, jarak horizontal. Berapakah kemiringan lereng, Pak? Berapa kemiringan lereng dan komunitas yang cocok dibudidayakan pada lahan tersebut. Ini intervalnya 25 ya ini. Interval 25. Berapakah Berapakah kemiringan lereng dan komoditas yang cocok dibudidayakan? Di ketinggian 400 meter ya, itu memang yang cocoknya palawija ya, cocok Pak. Kalau tanaman keras kan di atas ya, di ketinggian 1000 untuk pegunungan yang terjal. 1000. Ini. Oh gitu. Antara palawija dengan hortikultura Pak. Kalau karet dan itu kan di ketinggian di gunung yang sangat tinggi. Ini kan daerah rendah ya, rendah nih. Ini kan 100 dekat pantai nih, ya, pantai ya ini. Oh gitu ya. Oh iya. Ini ketinggiannya memang cocoknya palawija dan atau antara A dan B Pak nih. Kalau yang cocoknya itu. Gitu. Oh gitu. Jadi DPA itu di atas permukaan laut Pak ya? Permukaan laut ya, betul. Saya nggak ngerti bahasa Arabnya 10% itu apa. Ini yang nggak ngerti tulisan persen dengan bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi persen itu filmiah Pak ya. Persen itu filmiah. Jadi asyro 10, isyrina 20 gitu. Jadi apakah di sini 10% atau 20% gitu ya? Jawabannya begitu mungkin. A atau B? 10 Pak. Karena komunitas A 10%. A 10%. Yang B 20%. Oh, 10-20%. Ya kalau kemiringan lereng 10% itu dianggap datar juga karena nggak begitu terjal. Kalau sampai 45% kan sangat terjal sekali ya. Oh itu ya. Jadi memang ini 40% betul. Komoditas padi dan palawija yang A cocok ya, di kemiringan itu memang nggak begitu terjal. Oh gitu. Ya antara 5 sampai 10 itu dianggapnya datar ya, meskipun tidak datar. Jadi itu dianggapnya nggak begitu curam gitu. Nah kalau di atas 35% sampai 40 itu sangat, apalagi kalau 90% kan itu segitiga ya. Jadi ya, yang paling cocok itu dia yang A Pak, yang Oh yang A ya. Pertama kita lihat itu tanamannya cocok di ketinggian begitu. Kedua kemiringannya 10%. Itu sangat cocok sekali. No. Jadi A mungkin Pak kalau ya. Saya nggak ngerti bahasa Arab, tapi kalau lihat COA-nya itu A gitu. Oh, betul. Nah itu juga ada ya. Itu ada tips juga dari Pak Didin ini ya. Jadi lihat tanaman begini Pak ya. Ya tanaman yang cocok. Lihat jenis tanaman yang cocok dalam ketinggian sekian lah di atas permukaan laut gitu ya. Jadi nggak usah ketika bahasa Arabnya agak bingung. Nggak usah dihitung. Oh iya. Oh iya. Yang penting anak tahu. Betul. Saya baru tahu bahasa Arabnya persen itu. Saya baru tahu sekarang. Iya Pak. Ya, makasih informasinya Pak Widan. Saya baru tahu itu persen itu begitu ya bahasa Arabnya. Ya, pil mi'ah ya. Mi'ah itu 100 Pak. Mi'ah itu 100. Jadi P to D. Jadi mungkin P itu strip lah. per 100 ya. P itu per ya. Jadi 10 per 100, 10%, isyrina 20 per 100 filmiah. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang ada bahasa Arabnya aja. Untuk yang ininya ke Pak Didin aja nanti, ahlinya ya. Ke 8 kalau salah. 8. Ini. Ini. Bahasa Arab. Ya, walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at rihun asib wa ja'ahum al-maju min kulli makan. Jadi ayat di atas menjelaskan tentang kondisi alam yang dipengaruhi oleh proses percepatan kekuatan angin. Di antaranya adalah alam aeolian di muka bumi yang banyak dijumpai pada. Nah ini ayat di atas itu yang kekuatan angin itu yang rihun asif gitu ya. Dalam keywordnya birihin. Jadi
kan ada rihun thayyibah tadinya, jadi angin yang lembut, yang masih kecil mungkin tekanannya, sehingga yang berlayar merasa gembira, farihu biha. Terus kemudian kalau ja'at rihun asib itu menjadi ini yang menjadi panik, misalnya gitu ya. Yang rihun asib itu akan membuat wajah ahum al-mauj, akan membuat gelombang gitu Pak. Nah itu seperti apa Pak? Gelombang. Yang angin yang besar, badai mungkin Pak ya, akan menimbulkan al-mauj itu. Al-mauj itu gelombang tinggi, tsunami gitu. Kira-kira di nomor berapa Pak? Ya. Kalau lihat daerah lintangnya ini yang sering terjadinya angin barat ya, ataupun terjadinya itu ya di lintang 35 derajat LU dan LS Pak. Di lintang itulah terjadinya storm badai dan topan di lintang itu Pak. Ya, gitu, di lintang 35 ya. Itu karena terjadi angin barat ya. Kalau lihat gitu, yang ditekan dalam ayat itu tentang peristiwa apa tadi kecepatan angin ya, kecepatan angin gitu. Di lintang-lintang itu di 35. gitu. Dan di Indonesia kan Indonesia ada di B itu ya, di 6 sampai 20 itu ada tornado di gitu. Ini di lintang 35 itu ada tornado gitu ya. Kalau lihat gitu Pak. Peta ininya lintangnya. Saya nggak ngerti itu bahasa Arab. Tapi kalau yang ditanyakan mengenai pengaruh iklim angin yang begitu dahsyat di lintang 35 itu biasanya. Ya. Kalau ini Pak maksud Aurelian apa Pak? Aeolian, alam Aurelian. Itu juga istilah yang belum paham juga saya, Aurelian baru dengar sih ada. Takutnya salah soal ini. Gitu ya. Kalau yang ditekan dipengaruhi oleh proses kecepatan dan kekuatan angin ya. Lalu dalam bahasa Arab tadi Bapak katakan itu daerah yang terjadi ketakutan atau apa? Mungkin itu tornado ya, kalau memang anginnya begitu besar, tornado di lintang 35 memang kalau angin yang membuat porak-poranda. Ya, kan di Indonesia nggak ada tornado di situ. Ya. Oh ya betul. Puting beliung boleh. Nah, puting beliung tapi nggak sampai menerbangkan rumah, nggak ya, mobil. Betul. Kalau rumah ya bisa, tapi kalau di mobil kan bisa diterbangkan, traktor juga kalau di Amerika itu di lintang 35 ke atas lah. Kalau soalnya yang ditanyakan bahasa Arab itu mengenai. Ya betul Pak. Saya nggak paham. Kalau yang saya temukan di sini memang konteks akurannya di sini tentang ini Pak, tentang badai di lautan Pak. Jadi angin di lautan yang kemudian akan menimbulkan tsunami itu. Sebenarnya mungkin kalau itu di wilayah itu Pak ya, di lintang 35 itu. Betul. 35 ya. Karena kalau kita tulis itu relatif makanya Indonesia termasuk daerah yang surga dunia itu memang aman kita dari hantaman tornado nggak ada kita ini. Yang ada hanya puting beliung. Kayak tsunami Jepang di atas 35 derajat itu ketinggiannya sampai tsunami besar di Jepang kan. Gitu Pak. Terjadi kalau ada gempanya lempeng tektonik kayak di Aceh ya itu bisa jadi gitu kan, bukan peristiwa karena itu tektoniknya cukup besar kan sampai 8 magnitudonya. Gitu kalau ditanya anginnya ya di lintang itu kalau nanya angin mah gitu. Bukan karena tektonik ya, ini angin ya ceritanya. Angin ya betul. Nah, di sini yang temukan Pak, saya di Google aja Pak, karena saya bukan saya jamaah Google ya. Bentang alam Aurelian adalah fitur yang dihasilkan baik oleh erosif atau konstruktif tindakan dari angin gitu. Gitu. Angin tuh. Angin ya. Bukan dari peristiwa tektonik bukan kan? Angin. Bukan. Jadi ada dari angin ya. Oke, berarti nomor A ya. Ya, kalau lintangnya. Iya gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ada bahasa Arabnya aja. Bahasa Arabnya aja. Karena yang tidak bahasa Arab saya tidak tahu. Wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furat wa hadza minhul ujaj wa jala bainahuma barzakhan wa hijrun mahjura. Ayat di atas menjelaskan perbedaan antara kadar garam dan air laut dapat menyebabkan perbedaan arah aliran arus seperti yang terjadi di wilayah Gibraltar. Penjelasan ayat di atas dapat ditemukan dalam geografi adalah aliran arus laut bahwa ini ayatnya apa sih Pak?
Ini Bahwa dan dialah ya Allah yang apa? Yang mempersatukan, yang membersihkan dua ini apa, dua laut. Oh, iya. Yang satu azbun furat ya, yang satu tawar ya di sini azbun, yang satu milhun ujaj, yang satu asin. Dan di antara apa ini sininya barzakhun kita ayat marajal bahrain. Marajal bahrain. Kalau saya sih jawabannya yang D sih Pak. Kalau peristiwanya mengenai dua arus yang berbeda, yang tetapi dia nggak saling bercampur kan ya, itu ya? Oh gitu ya, betul. Jadi ada dua laut yang bertemu, tetapi masing-masing seperti ada baris batas yang memisahkannya gitu ya. Itu kan kalau nggak salah ayat itu pernah dibahas juga ya. Ya, di Ar-Rahman ya, ayat 119 ayat 19 ya. Ya itu karena memang ada arus dari bawah namanya upwelling Pak ke atas, sehingga seolah antara satu laut itu ada dinding pemisah, nggak bercampur kan itu. Karena pergerakan gitu, dari salinitas di laut itu berbeda memang salinitasnya. Tapi ya kalau saya jawabannya D, tapi nggak tahu yang lain, ada guru lain nggak yang lebih paham juga ini. Kalau saya ditanya yang D, kalau saya jawaban saya itu ada arus yang berputar gitu ya. Gitu. Nah, ini juga harus silakan Bapak Ibu. Betul, bangga Bapak Ibu yang lain ada yang ini atau Al-Furqan ya, Al-Furqan ayat 53. Al-Furqan. Ya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, betul. Yang ini tawar, yang dengan segar, dan yang satunya lagi asin dan pahit. Dan dialah menjadikan kuahnya dinding, betul. Tadi kan ada dinding ya, betul. Ya, soal ada dinding sekat gitu, betul, di atas dan tidak tertembus, betul. Hijrun mahjuro ya, itu apa hijrun mahjuro teh? Sekat ya, hijran sekat ya, yang tidak ya seperti tidak tertembus ya. Ya itu. Berarti nomor D Pak ya, option D ya. Iya kalau saya jawab. Harusnya bergerak. Apa ini? Jadi itulah yang kalau dari bawah naik ke atas Pak, gitu. Oh gitu Pak. Karena perbedaan suhu dan juga perbedaan salinitas air lautnya berbeda, garamnya berbeda, sehingga dia nggak bersatu gitu Pak, seperti itu. Itu gitu. juga ya, kenapa di laut nggak bisa bersatu. Sama peristiwa di sungai pun ada Pak, yang satu sungai dari Gletser, yang satu itu dia nggak bersatu, masing-masing aja. Gitu. Dia tidak ada batas gitu. Itulah kayak sunatullah ya, itu yang harus kita tafakuri. Kenapa nggak mau bersatu gitu. Sama di laut juga ada dari laut dengan air asin, air dari sungai, dia nggak mau bersatu, masing-masing aja. Padahal itu bersatu di sungainya, tapi masing-masing berbeda gitu. Itu mungkin rahasia sunatullah itu harus kita tafakuri juga Pak itu. Makanya alam juga bukan makhluk mati, benda mati Pak ya, tapi makhluk hidup. Iya, yang mengikuti sunnah Allah ya. Kalau menitakan tidak bersatu, tidak bersatu. Tapi teorinya seperti itu. Memang ada perbedaan salinitas dan suhu yang menyebabkan dia nggak bersatu gitu Pak. Teori apa ya? Yang menurut para ahli juga ya, saya juga bukan ahli oceanografi sih. Ya seperti kita bertetangga Pak ya, padahal rumahnya berdekatan sana. Iya. Beda masjid juga, beda masjid ternyata ini masih gak sini. Frekuensinya Pak. Beda frekuensinya. Ya, terus juga karena beda profesi juga ini ngobrolnya sama orang ini. Ya, pada satu komplek Pak ya. Gitu, Pak. Pada satu komplek Pak. Kita rumahnya berdekatan, tapi kita lebih akrab dengan komplek yang lain. Ya. Karena kita sesama ini beda. Satu ideologi, satu partai, satu. Begitu Pak. Kemudian mau lanjut saja ini. Bapak Ibu lanjut ya. Berarti ke nomor 13 Pak Hendra. Benar. 1 jam lagi. Ar-Rum ayat 41 ya. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini cukup populer mungkin ya bagi kita, bagi adik-adik juga ya.
Dan mudah ini terjemahnya Zuhara Pasadu sudah tampak kerusakan fil barri di daratan wal bahri dan lautan bima karena hal kasabat yang dilakukan aydinas oleh tangan-tangan manusia ya. Di sini mohon maaf. Ini jawabannya untuk menghindari dari perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ayat di atas adalah mitigasi di bawah ini yang tidak termasuk alternatif mitigasi untuk dapat bencana adalah apa ya Pak ya? Tadi sini kayaknya ayat hanya pengantar saja seperti ini. Untuk menghindari dari perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ayat di atas adalah mitigasi. Di bawah ini yang tidak termasuk alternatif mitigasi untuk dampak bencana pencemaran udara dari kontrol emisi kendaraan motor, pengendara reseptor lingkungan yang tercemar. Ini harus ahli geografi nih. Bangga Pak Didi. Ya, ini yang ditanyakan itu yang tidak termasuk pengecualian ya. Ya, di bawah ini yang tidak termasuk alternatif mitigasi. Mitigasi pencegahan ya, pencegahan dampak dari betul. Bencana kan. Untuk dampak betul. Bencana pencemaran udara, pencemaran udara karbon dioksida tentunya yang di sini gitu ya. Jadi yang tidak termasuk alternatif mitigasi. Yang pertama kontrol emisi kendaraan bermotor. Ya yang namanya kontrol emisi itu kan harus betul kan, itu salah satu bentuk mitigasi juga, mengurangi mitigasi kan mengurangi, setiap tahun mobil harus ini kan dicek mesinnya kan, yang umurnya di atas 10 tahun nggak boleh masuk Jakarta ke sana kan karena emisinya cukup tinggi gitu. Cek emisi ya. Penghindaran reseptor dari lingkungan yang tercemar, penghindaran ya reseptor tuh yang mencemari kan. Kontrol sumber emisi stasioner, maksudnya apa nih? Mungkin pabrik-pabrik ya dikontrolnya. Betul. Pengendalian pada unsur presosor. Nah, saya nggak tahu yang D itu apa sih, ngerti? Yang tidak termasuk alternatif. Presosor apa ya? Presosor. Ya, THC dan itu istilah di kimia itu ya, saya nggak kurang paham juga tuh kalau kontrol itunya. Kontrol emisi kendaraan motor. Kalau kontrol emisi kendaraan motor ya siap. Nah, kalau prekursor itu penyebab Pak. Kalau di biologi itu ada prekursor apa tuh? Prekursor kanker, penyebab kanker. Oh gitu. Kalau THC NOx apa tuh? Itu istilah NOx itu bahan ini apa? Pencemar udara Pak. Nitrogen dioksida NO2 biasanya begitu. Oh ya, yang dikeluarkan oleh pabrik atau oleh kendaraan bermotor nih? Itu ya? Kebanyakan dari pabrik juga itu. Nitrogen dioksida itu NO2. Terus sumber emisi stasioner, penghindaran reseptor dari lingkungan. Ya semua juga ini merupakan mitigasi bencana sih kalau lihat ABCD-nya, tapi yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk. Kalau reseptor pengertian apa? Reseptor kan reseptor tuh penerima. Penerima ya. Dari lingkungannya. Kalau saya lebih melihatnya nih ke B nih Pak Didi. Ya betul B. Karena itu justru penerima ya. Yang kita yang namanya mitigasi kan pencegahan gitu ya. Kalau itu sudah pencegahan. Itu kuratif ya, mencegah. Jadi orang yang sudah sakit kita obati, yang bagus itu sebelum sakit dia hindari kan gitu kan. Berarti B gitu. Yang tidak termasuk. Yeah. Karena sudah kejadian itu kan. Kejadian. Yeah. Terima. Berarti B mungkin Pak. Ya, berarti nama B, option B ya, Pak. Penghindaran. Nah. Okay. Kalau arti reseptor itu penerima kan gitu. Nah itu. Jadi memang mitigasi itu macam-macam Pak, ada di pantai, di sungai, di macam-macam ya, termasuk cahaya juga kan, suara, kebisingan, udara. Ya,
Kalau geografi sih fokusnya kepada bencana alam saja, kayak pencegahan bagaimana mitigasi kalau ada gempa bumi begini, kalau ada banjir begini, kalau ada tsunami begini, ya ada kebakaran hutan begini kan gitu. Itu memang ada SOP-nya dari pemerintah juga. Contoh kalau kita ada gempa di gedung kan tidak boleh naik lift, itu kan SOP dalam mitigasi bencana kan. Kalau ada di kelas, kalau ada gempa kita bersembunyi di bawah meja, itu SOP-nya begitu, ada urutannya gitu. Kalau di pantai ada tsunami kita lari ke yang lebih tinggi, itu SOP-nya begitu. Itu mitigasi sebenarnya kalau teorinya gitu Pak. Kalau bencana udara ya, pencemaran udara memang ini ada sangkut paut dengan bidang studi lain ya, mengenai bisa reseptor stasioner itu ya, prekursor, itu memang kurang paham juga saya. Tapi kalau yang ditanyakan itu ya saya setuju B Pak, menghindar itu. Menghindar. Soalnya. Begitu Pak. Okay. Baik, bisa mungkin dilanjut aja Pak. Okay. Dilanjut, punten Pak. Nomor berapa yang ada Arab? Ya, yang ada Arabnya aja. Karena kan ini. Nah ini nih, 18 apa sih? 18 ya. Alam tara anna Allah yujzi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'alahu rukaman fatara wadqa yakhruju min hilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqi yadhhabu bil absar. Ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa. Nah, di sini Allah pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mencampurkan ya yudzi sahabat, mencampurkan awan, kemudian menyusunnya ya, sehingga awan itu tersusun, sehingga rukaman itu bertumpuk-tumpuk ya. Nah, kemudian kamu melihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Wa yunazzalu minas sama min jibalin fiha min barodin ya. Kemudian di sini diturunkan dari langit itu min jibalin fiha min barodin. Ayat berapa kemarin? Ini surat apa ya? Surat An-Nur Pak. Nur ayat 43. Tidaklah kau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, terjemahan lagi. Kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu kau lihat hujan keluar dari celah-celah, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es. Dari sini butiran es ya dari langit. Nah, di sini memang tidak ada disebut es ya, mungkin ini penafsirannya min jibalin butiran es, gumpalan es dari langit, yaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung. Oh, ini min jibal ini laksana ya, jadi gumpalan awan yang sudah menggunung. Kemudian ditimpakan kepada siapa saja dan dihindarkan dari siapa saja gitu. Ya, kalau peristiwa ini kan peristiwa klimatologi ya, peristiwa atmosfera ya, peristiwa hujan ya. Kalau lihat itu memang itu front cyclone kalau lihat dari peristiwa yang dahsyat. Jadi bergulung-gulung awan kan bagaikan gunung ya, sangat itu. Oh gitu. Ya itu kalau lihat teorinya ya, tapi karena saya nggak tahu ayatnya. Oh gitu Pak. Ya. Emang ini rukaman Pak. Kata kuncinya rukaman. Rekamannya. Jadi sahaban sumayu alifuhu. Jadi awan kemudian disusunnya antaranya, kemudian dijadikannya bertumpuk-tumpuk gitu. Rukaman itu bertumpuk-tumpuk. Iya. Oh ya, kemungkinan siklon begitu ya. Gitu. Awan cumulonimbus kan tuh awan yang sangat tebal sekali itu. Itu dari siklon. Siklon. Gitu Pak. Kalau lihat teori bahasa Arabnya itu kalau apa? Itu angin siklon emang, front siklon tuh. Oh, siklon gitu Pak ya, gitu. Tapi di sini Pak ada kalau front dingin seperti apa Pak? Front dingin. Itu biasa peristiwa antara dua masa yang berbeda, sehingga jadi kalau ada angin yang membawa uap panas bertemu uap dingin, dia akan terjadi hujan. Itu hujan frontal namanya itu, hujan frontal. Ada dua masa angin, yang satu kering yang satu panas bertemu, dia akan terjadi hujan. Ada angin front namanya, angin front itu. Ini.
Ya di daerah Nah, di sini pegunungan itu, Pak. tadi sini juga saya malam itu ini ada kata min barodin gitu kan di sini barodin itu dingin Pak. Jadi nggak tahu ini saya apa kata kunci itu tidak. Tapi jadi apa es yang sudah itu tadi diturunkan ya. Min barodin fayusi bubi mayasya. Min barodin. Oh ya. Ya. Jadi kayak di sini kalau terjemahan ini gunung-gunung maka disediakan Memang ada sih hujan frontal ya. Jadi memang dua masa yang berbeda ketika bertemu dia menghasilkan hujan. Betul ada sih teori itu. Tapi kalau gunung-gunung seperti awan cumulonimbus itu memang di daerah siklon biasanya. Kalau yang front siklon namanya Pak. Kalau terjemahan ayatnya seperti yang Bapak tadi katakan itu. Kalau istilah front sendiri kecil apa, ya, kecil kan itu hujan itu kecil itu ya. Cuaca ya itu bisa dikatakan front dingin atau front panas gitu. Tapi kalau skalanya besar, tadi kalau menyangkut awan yang cukup besar itu ya di daerah siklon sih peristiwa alam. Kalau bacaan saya begitu sih, tapi mohon maaf kalau salah. Bacaan saya begitu. Tapi sepertinya gitu Pak. Kalau lihat dari ayatnya. Awal ayat ini seperti gitu. Betul. Jadi awan yang bertumpuk-tumpuk ya. Pertama ada yu'alifu disusunkan, kemudian rukaman gitu ya. Rukaman itu ya bertumpuk-tumpuk. Sangat bertumpuk gitu. Iya. Seharusnya sih kalau saya usul nanti saya nggak tahu ini pembahasan siapa Pak ya. Dulu kan Salman ITB ini yang bikin soal KSM ini. Baiknya sih disebutkan ini disebutkan suratnya nggak ada apa ya. Dan kalau ada terjemahannya gitu, itu memudahkan siswa juga karena nggak semua siswa bisa bahasa Arab itu yang saya khawatirkan seperti itu. Betul Pak. Kasihan juga termasuk saya juga Pak. Ya. Termasuk saya ini juga kayak Pak dosen bahasa Arab. Ya Pak. UIN apa tuh? UIN apa tadi yang di atas tuh? UIN Jakarta. Kayaknya Sunan Ampel ya. Di sini ada Sunan Ampel Pak. Tadi Surabaya sepertinya kalau tiap provinsi Surabaya. Nggak nasionalnya Pak. Nasional. Oh, saya kurang tahu Pak. Coba kita lihat ke atas Bu ya, Pak ya. Ini mungkin nasional. Ini provinsi nih Pak. Oh provinsi. Tingkat provinsi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, nanti UIN Sunan Gunung Jati bikin Pak Wildan nanti kita bikin soal jangan membuat sulit anak gitu. Minimal ya ada surat apa ya, anak tahu surat apa tadi Anur ya. Atau minimal ada terjemahannya gitu. Sehingga nanti juga bingung gitu ya. Jadi gini soal mudah tapi jadi sulit ketika anak gak bisa ngerti apa maksud saat ini gitu. Betul. Jadi soal L3 itu bukan berarti soal yang sulit, tapi soal yang dapat dimengerti dari narasi dan literasinya sebenarnya. Ya, nanti diskusi dengan ahli pikiran nanti kita. Misalnya betul-betul jangan membingungkan. Jadi soal yang sulit jadi susah dijawab ketika nggak jelas perintahnya gitu. Betul Pak. Nanti ini kayaknya sudah L berapa Pak Didin? Ini L berapa? L6. Iya. L3 satu L. Iya. Oh ini L3 ya. Seharusnya ya, tapi kan masalahnya kan nggak semua anak bisa menerjemahkan ini Pak. Anak IPS itu kan bukan anak PAI ya, nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak semua. Ada juga yang bisa sebenarnya. Iya, ada yang bisa. Yang dari pesantren pasti bisa gitu. Dari pesantren pasti bisa. Jangankan siswa Pak, saya juga dosen bahasa Arab juga. Kalau lihat kan Quran itu suka bingung ya. Seperti di sini barusan kata min jibalin itu apa dari gunung ya gitu ya. Jadi saya juga agak bingung juga. Nah, tapi terjemahan di sini kan menggunung-gunung ya. Kan? Jadi seakan-akan menggunung-gunung tak gitu. Jadi memang kayak gaya bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sastranya. Betul Pak. Jadi ya perlu tafsir. Betul, perlu terjemahan yang standar ya. Perlu terjemah, betul Pak. Ada terjemahan dari Kemenag, ada kan yang standar itu. Nah itu tolong ditampilkan saja supaya mempermudah gitu. Terkait dengan pembuat soal, saya kan posisi di Fakultas Adab bukan tarbiyah. Sepertinya wilayah ini di tarbiyah. Di tadris ya kalau di UIN itu ada MIPA, ada kemudian sekarang mungkin saintek ya kalau yang mereka lebih kompeten di bidang ini ada saintek. Oke. Memang nanti kita berkolaborasi Pak antara UIN Bandung dengan UPI Bandung ya bikin soal yang ada SOP-nya. Jadi bagaimana gitu ya untuk yang
Yang masalah terintegrasi masalah ini. Oh. Yang terintegrasi Betul, yang betul. sulit itu. Betul. Jadi kan itu jadi jembatan nih, menjembatani dua ilmu yang harus saling bersatu gitu ya, saling Betul, menguatkan maksudnya gitu. Antara konteks tata cara Betul, bikin betul. soal yang baik dengan bahasa Arabnya harus jelas. Oh gitu. Betul Pak, ya betul. Betul nuhun ya. Insyaallah mudah-mudahan. Oke, lanjut. Gimana? Mau lanjut aja ya? Atau gini Pak, kalau ada yang bertanya, jangan dulu kita bertiga diskusi, tapi anak-anak juga hanya nonton aja. Atau ibu-ibu dulu ya. Silakan, Jangan Ibu, anak-anak sibuknya kita chat, boleh di chat ya. di chat, dibacakan chatnya Pak, ada nggak? Ini waktu Belum kita masuk Pak, belum ada yang bertanya. Oh ya, mungkin bingung juga anak-anak. Tapi ini juga masukan juga ya gitu. Iya. Untuk perbaikan. Ya kita buka sesi tanya jawab aja Pak ya. Oke, betul. Langsung deh. Silakan. Iya langsung. Atau 2 soal lagi Pak, ini yang ada Arabnya Pak. Oh 2 soal lagi, siap. Boleh. Kita tanggung Pak. Nanggung ya, Kita nanggung. selesaikan ya. 28 sama 30 Pak. 30, 8:30 ya. 28 sama 30. Ya. Oh, jadi nggak semua ada bahasa Arabnya ya? Saya pikir. Ya. Oh, nah inilah di antara bunyi asur adalah walahum Wal bahrul masjur. Nah ini juga saya pasti bingung. apa artinya Pak? Wah baru ya. Nah ini juga Pak. Bahrun itu laut Pak. Oh laut. Ya. Aduh saya lupa lagi ini. Di antara bunyi Silakan cari langsung nih. Ya surat asur ya Asur. kontak air dan tekanan, adanya tekanan dan susupan, adanya kontak air dan susupan tuh, adanya tekanan dan pembekuan. Kalau lihat gambar Jadi kan ini gunung di laut Pak ya, pegunungan di laut ya. gunungan di dasar laut nih. Jadi kan tafsirnya betul. Masjur itu yang memercikan bukan memercikan, al-mukir itu yang memantik atau ya memercik gitu ya. Menyembur atau ya? Juga menyembur betul Bang. Tapi menyemburnya ini Pak, mukir itu panas ya. Panas. Mukir itu kan api ya. Wakoda itu memantik api gitu. Jadi di lautan yang menyemburkan panas gitu kayaknya seperti itu. Kira-kira nomor berapa ya? Ya. Kalau lihat gambar, saya lihat gambar aja Pak nih. Ini kan peristiwa gunung api meletus ya di bawah dasar laut. Karena yang namanya gunung-gunung api itu tidak hanya di daratan, di laut juga ada kan. Itu kan lempeng-lempeng itu bergerak. Itu kan yang kalau itu magmanya kan. Nah, gitu. Betul, Hanya ada yang sifatnya efusif dan erupsif ya, yang sifatnya meletus ya tadi. Ada yang efusif meleleh gitu. Nah, ini kayak di Hawaii itu kan di dekat lautan di Hawaii, kepulauan Hawaii itu kan dia meleleh kan terus sampai daratnya bertambah banyak dengan dari magma yang keluar dari perut bumi itu. Nah, ini kalau yang ditanyakannya apa sih Pak itu? Semburan ya dalam bahasa Arab tuh. Ya, kalau dalam terjemahan Quran Depak itu lautan yang ada apinya gitu. Oh, lautan yang ada apinya. Ya, ada apinya. Kontak air dan tekanan, adanya tekanan dan susupan tuf. Adanya kontak air dan susupan tuf, adanya tekanan dan pembekuan. Tapi kalau secara bahasa terjemah secara bahasanya masjur itu yang menyembur gitu, menyemburkan api. Jadi itu mungkin semburan api itu. Ya kalau semburan pasti tekanan Pak jawabannya. Tekanan. Yang B itu. Yang B ya. Kalau susupan tuf apa artinya Pak? Susupan tuf. Batuan tuf ya, tufa itu kan. Oh, tuf. Tufa itu. Oh gitu.
Jadi dia gitu. karena tersumbat, kemudian ada tekanan yang kuat dari bawah, dia terlempar batuan ke atas gitu. Batuan tufnya gitu. terlempar ke karena tekanan dari bawah begitu kuat sehingga sumbatnya itu terlempar. Kayak kita buka tutup botol karena tekanan kan dia terlempar tutupnya gitu. Seperti itu. Sehingga terjadilah ledakan yang cukup dahsyat. Ini erupsinya erupsi ya, tekanan gitu. Bukan lelehan ya, bukan efusif. Jadi mungkin B kalau lihat pertanyaannya ya karena tekanan dia menyemburkan batuan tufanya terlempar, sumbat lavanya dilemparkan gitu. Kalau lihat gambar. Gitu. Dan soalnya kan tadi mengenai tekanan gunung api yang meletus ya. Mungkin saya jawab Pak kalau lihat itu. Oh iya. Ya Pak atur nuhun. Saya tidak tahu. Saya lihat gambarnya aja Pak kalau masalahnya nggak ngerti. Ya betul. Ya Mas Jur itu memang yang menyembur api ya, al-muqid ya. Ya betul gitu Pak. Baik, yang nomor 30. Oke. Terakhir ya, 30. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabian wa mimma yukiduna alaihi finnar ibtigo ahilyatan aw mata zabdatan mithlahu. Kita keberatan. Apa sih? Surat apa nih Pak? Nggak ngerti ya. Surat. Ya sebentar. Iya, soalnya nggak ada keterangan. Soalnya diterusin ya. Surat ini ayat sekian gitu. Jadi jelas kan. Ya, betul Pak. Kalau ini yang bikin soal juga jangan dianggap bahwa anak itu hafiz Quran semua, nggak boleh itu. Disebutkan Al-Baqarah ayat sekian. Jadi kita nanti bisa cek betul nggak ayat, takutnya ayat juga salah nih nanti. Betul, bisa saja Pak. Nggak boleh membuat itu kan ini kan bukan pelajaran tajwid yang di RCTI nih, bukan kan ini. Kalau itu kan pelajaran hafiz Quran ya nggak apa-apa, nggak sebetulnya juga anak kan udah belajar hafiz Quran itu. Betul. Tapi nggak tahu nih apa sih latar belakangnya terintegrasi juga bagaimana ya belum. Apa terjemahnya begitu, Pak? Di sini Ar-Ra'd ayat 17, Pak. Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Oh, ya. Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang dan dari dalam kurung logam ya yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Jadi apa? Di sini itu air turun, mengalir kemudian ke lembah-lembah. Kemudian di sini arus membawa buih ya. Iya. Arus membawa buih dan mengambang. Iya. Oh iya. Kalau itu apa ya? Dalam metode itu beberapa komponen hidrologi. Mengalir ya. Mengalir. Ya kalau proses hujan itu namanya presipitasi. Ya kalau infiltrasi itu air yang masuk ke dalam tanah gitu ya. Kalau run up itu air larian, air yang berada di permukaan kayak air sungai, air lembah, air apapun itu run up gitu. Kayaknya run up ya Pak. Ini kan ada salat ya. Jadi presipitasi run up ya. Hujan langsung menjadi air di sungai gitu. Air di sungai betul Pak. Jadi B kalau gitu, kalau soalnya itu. Oh gitu ya. Ya betul. Jadi anzala turun, yaitu namanya presipitasi hujan mengalir ya. Mengalir ke permukaan. Salat mengalir. Ya betul. Jadi B kalau lihat ayat terjemahan itu Pak. Itu. Ya. Betul. Ya. Jadi memang ini soalnya mudah kalau nggak pakai bahasa Arab, tapi ketika bahasa Arab harus terjemahin dulu itu yang masalah. Ya. Tapi itulah mungkin maksudnya supaya anak-anak mengenal Al-Qur'an itu lebih bukan hanya kauniyah tapi kauliyah juga ya, harus dibaca itu. Itu mungkin maksudnya dari ayat ini ya. Ya betul. Kauliyah dan kauniyahnya di sini ya. Geografi itu kauniyah. Jadi ada begini caranya kalau ini cari aja di Google ya. Jadi ketik Arabnya itu nanti keluar itu ayat berapa surat berapa gitu. Ya kalau ayatnya saja itu kemungkinan yang keluar tafsir berbahasa Arab biasanya. Tapi kalau ketik ayat bahasa Arabnya misalnya azala minas sama'i ma'an fasalat audiyatan terus ketik ayat misalnya gitu aja. Nah itu suka keluar sama terjemahnya. Itu tipsnya ya. Di Google ada Pak. Satu Quran ada. Belum nyoba.
Jadi bagi Bapak Ibu, adik-adik yang itu kesulitan mencari ini ayat berapa, ketik aja ayat ada dalam bahasa Indonesia dulu misalnya, atau surat misalnya, boleh surat atau ayat misalkan. Terus ketik itunya ayatnya mungkin 3-4 kata, atau kalau mungkin takut terlalu banyak diteruskan aja ya sampai 5, 6 atau 7 kata, baru keluar biasanya. Termasuk tafsirnya juga yang populer, misalnya ada Al-Maroghi, ada Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Misbah juga sudah ada ya, yang instan gitu langsung bisa dibuka. Begitu Bapak Ibu. Pak Wildan, Enggak, Pendra, gimana Pendra? apakah ditulis Arabnya gitu, anjalanya gitu ditulis? Ditulis Pak, ya ditulis. Oh, jadi harus punya keyboard Arabnya gitu ya? Tinggal di ini aja Pak, disesuaikan bisa ini. Oh begitu ya. Di setting ada Di setting ya. language, di setting language mohon. Language Arab. Yang utama Arabik ya, ya betul. Ya. Misalkan Pak, misalkan Anjala gitu, udah aja gitu. Betul. Enggak Pak, kalau Anjala terlalu umum, bisa terlalu banyak Anjala ya. Jadi ya kalau terlalu banyak Anda minasama imaan, ini banyak juga. Tapi kalau fasalat audiatan itu kemungkinan ada yang mirip 2 atau 3 ayat biasanya gitu. Oh gitu ya. Jadi Anjala minasama imaan fasalat audiatan. Itu pakai bahasa Arab ya? Akhirnya apa ayat gitu. Ya gitu. Pakai bahasa Arab. Oh iya. Gitu ya. Jadi lengkap ya di Google tuh ya. Keyboardnya baru bahasa Arab. Ini pengalaman saya. Betul, anggap adik-adik di setting language ya, setting language-nya dirubah ya nanti supaya sekarang lebih mudah gitu. Jadi indeks Al-Quran sekarang kadang sudah jarang terpakai. Bahkan pengalaman saya ngajar di jurusan S2 tafsir, saya dengan para hafid juga duluan saya kita tahu. Padahal banyak itu mahasiswa S2 itu para ustadz, para hafid Quran gitu. Pas nemuin ayat ternyata duluan saya gitu. Saya itu bantu Pak Google ya, Google ya. Ya ke saya Google gitu ya. Di sini kan saya Google, saya bermurid saya Google gitu. Bagus juga tuh. Begitu. Jadi baru tahu sekarang nih ada bahasa Arab ininya, cara mencarinya nih. Ya. Saya praktekkan. Terus sekali lagi barangkali ya kita buka pertanyaannya Pak Hendra, ada waktu 30 menit Enggak. lagi kurang lebih karena di bagian timur sudah jam 12 nih, udah Jumatan nih, kasihan nih. Iya, silakan. Langsung saja deh Bapak. Silakan dibuka atau di chat, ada nggak Pak? Di chat ada nggak? Saya stop share dulu ya. Oke ya. Iya. Silakan boleh Bapak Ibu atau adik-adikku ya. Tadi kita sudah ada informasi itu dari Pak Wildan ya di Google. Jadi kita aliran Google ya. Jadi diketikkan saja. Jamaah Google ya. Jamaah Google ya. Diketikkan saja tuh Arabnya, tapi jangan terlalu sedikit, nanti yang keluarnya banyak. Anjala minas sama imaan pasalat audiahu. Ujungnya apa Pak? Ayat gitu ya. Ya, dengan bahasa dengan Latin ya. Oh, dengan Latin ya. Jadi karena kalau Arab saja semua, nanti yang keluar Arab saja sama tafsirnya berbahasa Arab gitu. Oh, gitu ya. Jadi campuran antara Arab nanti dengan bahasa kita ya, bahasa Indonesia, Latin, bahasa Latin, ayat begitu ya. Betul. Ya, saya juga jadi tahu Pak. Jadi lebih cepat ya mencari informasinya. Ya, betul. Ya, silakan. Langsung saja raise hand atau langsung saja buka mic-nya. Kalau tidak pun boleh di chat. Di chat ada yang bertanya Pak? Ya mangga Bapak. Di chat ada nggak? Di chat belum ada yang muncul nih. Saya baru link presensi saja tuh. Oh, iya. Silakan link presensi sudah ada. Boleh mengisi daftar hadirnya di presensi. Ini pertemuan terakhir ya Pak Didin ya? Iya betul. Jadi isi presensinya jangan lupa adik-adik sekalian. Nanti pengumuman untuk sertifikat dan lain-lain akan disampaikan kemudian ya. Termasuk untuk post-testnya. Pak Wildan kalau post-test sama Pak Momon sama Pak Wildan untuk post-testnya. Saya kurang tahu Pak. Momon ya. Saya kontak Momonnya soalnya belum saya kontak. Iya Pak. Adik-adik ada pertanyaan nggak?
Ya yang bagian timur sudah pada lab nggak apa-apa, silakan karena mau Jumatan yang di Maluku yang itu nggak apa-apa. Ya tinggal bagian tengah jam 11 nih, bagian tengah. Ada? Ya, saya ikut menyimak jadi seru juga nih Pak Didin ya. Betul, saya juga belajar dari Pak Wildan nih yang bahasa Arab yang bahasa Arab bukan dari pesantren jadi aku nggak begitu paham. Ya. Silakan adik-adik ada bertanya, acungkan tangannya atau bagaimana? Silakan. Pakai atau ibu gurunya, Bapak Ibu. Materi ENSO apa yang bilang? Saya kurang paham tentang materi ENSO. Saya juga belum tahu ENSO apa sih. Pak Wildan ada apa? Hendra ada yang tahu nggak soal materi ENSO apa? Saya juga belum paham nih. Di chat. ENSO, saya malahan baru dengar Pak ENSO. Juga. Kalau ya bisa dijelaskan lebih lanjut nih dari siapa? Dena ya, mungkin Bapak Ibu guru atau anak-anaknya. ENSO ya, materi ENSO. Ini kayaknya kalau Pak Momon ya mudah-mudahan Pak Momon tahu ya tentang ENSO. Ya saya kan ke Pak Momon, takutnya nggak paham juga nih. Tapi yang jelas memang geografi itu ada olimpiadenya tingkat internasional sih Pak, ya. Oh benar. Jadi memang kadang-kadang soalnya berbahasa Inggris itu nanti semua berbahasa Inggris ya. Jadi ada. itu dijelasin tuh Pak Didin. Ada ya. ENSO itu El Nino Shorten Oscillation. Oh El Nino ya. El Nino. Tentang El Nino Pak Didin yang tadi. Oh ya yang. El Nino Shorten Oscillation. Ya tentang El Nino yang tadi nomor berapa gitu ya? Ya itu kan bukan teori sih, sebenarnya itu peristiwa alam biasa di mana terjadinya perbedaan tekanan udara di permukaan bumi ya karena perbedaan suhu itu gitu. Sehingga mengakibatkan di daratan itu terjadi peristiwa hujan terus-menerus ya, itu namanya La Nina, itu bahasa Spanyol ya, La Niña sih. Dan kalau El Nino-nya peristiwa panas yang berkepanjangan gitu. Itu memang sudah memang kejadiannya seperti itu karena kadang iklim itu berubah terus ya, tiap 30 tahun iklim itu berubah. Kalau cuaca kan berubahnya setiap waktu ya, kalau pagi cerah sore pasti akan hujan, jadi berubah cepat. Jadi kan teori tentang cuaca aja ya, cuaca itu perubahan iklim yang cukup cepat ya. Kalau iklim itu perubahannya cukup lama, ada yang bilang 30 tahun. Itu kemarin sudah dibahas oleh Pak Momon Pak, kalau nggak salah di pertemuan 1 dan 2, saya lihat rekamannya kemarin, saya dengar ada gitu ya. Ya betul di materi atmosfer kalau saya ada adik-adik sekalian mengenai El Nino. Silakan buka lagi flyer PPT-nya Pak Momon, itu ada dibahas mengenai peristiwa-peristiwa atmosferik ya, peristiwa atmosfer tentang peristiwa terjadinya El Nino dan El Nino. Bahkan di Google pun sudah ada, kalau diklik itu ada sebenarnya. Di Wikipedia juga ada itu kalau ingin cepat, tapi di buku-buku paket juga sudah ada. Itu mungkin ada sekalian mengenai El Nino itu. Ya nanti kalau ujiannya untuk geografi di tingkat internasional memang berbahasa Inggris semua juga, nggak ada bahasa Indonesianya itu. Jadi Bapak adik-adik harus tahu juga nanti yang bahasa Indonesia dan betul Pak Wildan, saya setuju ya, ke depan itu yang namanya olimpiade juga yang untuk tingkat nasional harus sudah mengenal soalnya berbahasa Inggris sih. Ya, dan memang kalau saya tahu dari Pak Samsu itu koordinator Olimpiade Internasional dari ITB, Salman ITB ya. Itu anak-anak yang akan diikut sertakan ke Olimpiade Internasional itu di camp dulu selama 1 bulan di ITB. Dan itu soalnya berbahasa Inggris semua Pak, oleh dosen-dosen ITB gitu. Yang saya tahu ya itu. Kalau UGM kan kebumian ya, kalau ITB itu ya astronomi dengan geografi kalau nggak salah. Ini sekedar informasi aja ke adik-adik sekalian yang berminat ikut Olimpiade Internasional, sudah saatnya sekarang belajar soal-soal Olimpiade Internasional yang berbahasa Inggris nanti itu. Karena ini betul-betul harus dari sekarang siap, terutama yang kelas 10, kelas 11 nih. Nanti di kelas 12-nya sudah siap gitu. Meskipun kondisinya masih corona ya, tetap nanti ujian juga kan masih ada tetap dengan ini dengan PJJ. Jadi olimpiadanya pakai internet gitu, nggak bertatap muka gitu. Soalnya kemarin juga kan di Kementerian Agama juga olimpiadanya pakai jarak jauh ya, pakai Zoom kalau nggak salah. Iya,
aplikasi itu Pak. Aplikasi ya? Nah, betul. Iya. Pakai e-learning ya? E-learning ya? Okay. E-learning, ya. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin Pak Wildan, Pak ini nggak ada lagi yang bertanya kan? Nggak ada? Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya Pak. Baik, Pak Wildan mungkin nanti dikasih closing statement untuk menutup dan juga memberikan dorongan ke adik-adik kita yang akan ikut Olimpiade, memberikan semacam closing statementnya. Kepada Pak Wildan kami persilakan Pak, monggo. Terima kasih Mbak Dini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tadi saya mungkin hanya terkait dengan kajian bahasa Arab dan Al-Qur'annya. Barangkali bagi yang baru bergabung hari ini, kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk mencari istilah itu bisa dengan Google ya. Yang nanti keluar istilah-istilahnya, kalau untuk Arabnya ini seperti apa gitu ya. Begitu juga untuk bahasa Arab tadi ya, seperti untuk persen, itu 20%, Anda tinggal mengetik artinya, tak itu aja. Ketik Arabnya misalkan isyrina fil mi'ah, tulis aja artinya gitu kan. Itu biasanya keluar gitu. Itu yang instan saja ya. Kira-kira yang instan kalau nanti tapi yang ini istilahnya ada di sana, kemudian kalau aplikasinya ada yang online Mujama'ani, kemudian juga ada yang Oxford juga ada. Oxford Arabic English sudah ada, English Arabic sudah ada gitu. Itu mungkinnya yang kemarin sudah sampaikan. Kemudian kamus-kamus yang kemarin saya sudah indikan di grup, barangkali bisa dimanfaatkan ya untuk itu. Dan kembali juga terkait ya dengan ini, karena ada yang ini tentang bahasa Arab ya, karena madrasah itu yang Islami, sekolah-sekolah Islam, dan Islam itu adalah sumber-sumbernya menggunakan bahasa Arab. Maka dari sekarang akarabilah ya bahasa Arab. Ya, yaitu dengan cara itu, gunakanlah gadget itu sebagai sumber pembelajarannya. Jadi multiliterasi lah gitu. Jadi Anda tidak usah sekarang bawa buku, Anda bawa gadget, banyak kamus-kamus yang online gitu ya, atau e-book yang sudah langsung bisa digunakan untuk membantu buku teks yang sudah ada atau dicetak ya, untuk pemahaman sebenarnya lebih membantu sekarang itu ya, lebih support sekali ya dengan gadget ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, adik-adik, Pak Didin, kemudian Pak Hendra. Mohon maaf sebesar-besarnya ya, kemarin saya tidak, atau sampai hari ini juga saya hanya menyampaikan ala kadarnya, tidak bisa membantu maksimal karena keterbatasan kapasitas saya hanya di bidang bahasa Arab dan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Pak Wildan ya atas bantuannya selama 2 hari, dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Wildan dan kawan-kawan dari dosen UIN ini kan hampir semua Pak yang dari MIPA dan dari PAI ya hadir di 10 kelas ya, ada kelas kimia, kelas fisika, kelas biologi, kelas matematik, kelas IPS, kelas IPA, MTS, lagi ya ekonomi juga ada, MTS, iya. Dan geografi ini ya ada 10 kelas Pak Wildan ini bersamaan, jadi paralel nih di ruangan yang berbeda kita hari ini bersama-sama, dan nanti adik-adik kalian juga boleh nonton ini rekamannya, insya Allah kami rekam, di share di grup nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wildan dan kawan-kawan dosen-dosen UIN atas pengabdian masyarakatnya kepada kami ya, komunitas guru-guru madrasah dan juga yang lainnya. Dan insya Allah Pak Wildan ini bukan yang terakhir, kita akan kontak lagi Bapak di kegiatan yang akan datang, insya Allah akan kita kontak lagi, baik itu lewat pribadi maupun lewat ke fakultas Bapak gitu. Sekali lagi terima kasih Pak. Sampai-sampai Bapak. Baiklah kalian teman-teman, terima kasih. Bapak Ibu pembimbing yang berbahagia, baiklah kita tutup saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada sebelum kepada Pak Hendra, ada pengumuman Pak Hendra sebentar. Adik-adik nanti di WA ada untuk post testnya, nanti Pak Momon yang akan share, dan adik silakan diisi. Kemudian yang terakhir pengumuman dari Ibu Lizia yang dari dosen UNJ yang pekan lalu juga akan di-share juga materi rangkumannya, nanti kita share di grup ya, seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya mungkin nanti detailnya akan disampaikan di grup oleh Pak Hendra, bagaimana sertifikasi dan nanti detailnya akan disampaikan di grup. Baiklah, kita serahkan kepada host lagi Pak Hendra, monggo untuk ditutup. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wildan dan rekan-rekan dosen dari UIN Sunan Gunung Jati, Pak Didin ya, betul. Yang dengan setianya membantu kita di madrasah ya Pak Didin ya, betul. Untuk mempersiapkan KSM di tahun 2021 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak, Pak Didin, dan juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu pembimbing dan adik-adikku yang selalu bersemangat untuk belajar geografi ya. Di akhir pertemuan ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mau Jumatan, monggo. Ya, mohon atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu saya tutup ya. Dadah. Dadah. Nah.